Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu. Nah, pada siang ini kita akan melakukan coaching kepada Koci Bu Liza ya. Iya Bu. Nah, sebelum coaching dimulai, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan ini. Apa itu Bu? Ya, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai, yaitu dalam proses coaching ini, yaitu saya akan mengamati dan memberi penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita. Terus yang kedua, apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coach. Terus bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Bu Nadia ajukan. Terus jangan lupa ini disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nadia. Ya Bu. Nah, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Nadia capai dalam coaching ini? Kompetensi yang harusnya saya capai dan latih di dalam coaching ini adalah kompetensi yang kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, terus mendengarkan dengan aktif apa yang diucapkan oleh coach. Terus yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Nadia observasi? Kalau spesifiknya mungkin ke ini ya Bu, mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Terus indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan saat coaching ini? Ketercapaiannya tentu saja nanti coach berhasil menemukan solusinya dan menggali potensinya yang terbaik. Oke, baiklah Bu Nadia, nanti kita akan coba untuk observasi. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Bu Nadia. Gimana nih keadaannya siang ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Bu Riza meminta sesi coaching. Ada apa nih kira-kira nih? Iya nih Bu Nadia mau di coaching nih untuk mencarikan solusi masalah dengan siswa kelas 1 yang sudah mulai bisa untuk melawan sama gurunya. Wow. Ini nih. Kalau dari sesi ini nanti apa nih kira-kira yang Ibu Riza harapkan? Yang saya harapkan nanti setelah saya menemukan solusi dari permasalahan siswa ini, kenapa dia melawan sama gurunya, dan selanjutnya nanti saya harapkan dia tidak melawan lagi sama gurunya padahal dia masih kelas 1 SD. Jadi diharapkan nanti ada perubahan sikap ya Bu ya dari anaknya untuk tidak lagi suka melawan. Sebelumnya Ibu pernah ada nggak kasus seperti ini yang terjadi di sekolah Ibu atau yang pernah dialami teman atau rekan sejawat yang lain? Ada Bu Nadia, tapi kalau untuk khususnya siswa yang melawan, mungkin siswa yang agak di kelas tinggi karena dia sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Cuma untuk siswa yang kelas 1 ini mungkin sedikit berbeda, mungkin seperti itu. Berarti di kelas tinggi ini belum, di kelas rendah ini belum pernah terjadi, tapi di kelas tinggi udah pernah terjadi sebelumnya. Nah, sebelumnya apa nih tindakan yang untuk di kelas tinggi ini? Mungkin yang untuk di kelas tinggi, yang pertama kita beri dulu pengertian kepada siswanya bahwa kita melawan dengan guru itu sama dengan melawan dengan orang tuanya gitu. Terus kalau misalnya siswanya masih tidak paham dengan penjelasan atau pengertian kita koordinasikan dengan kepala sekolah. Nanti juga kepala sekolah dan teman-teman sejawat lain juga bisa membantu nanti memberi pengertian kepada siswa ini. Yang pernah dilakukan untuk menangani siswa yang melawan pada guru ini di kelas tinggi, yang pertama guru memberikan pengertian kepada siswa, menjelaskan bahwa melawan kepada guru sama artinya dengan melawan kepada orang tua. Terus kalau sudah diberi pengertian, siswa ini kalau dia misalnya tidak juga paham, kita bantuan kepada teman sejawat atau yang lebih senior dari kita atau kepala sekolah memberi pengertian kepada siswa ini bahwa siswa jangan sampai melawan kepada gurunya. Mungkin untuk selanjutnya kalau misalnya sudah kepala sekolah atau teman sejawat sudah memberi pengertian kepada siswa ini, mungkin kita koordinasikan dengan orang tuanya lagi supaya siswa ini tidak melawan lagi kepada gurunya. Baik. Udah pernah dilakukan, kalau yang solusi yang udah pernah ada nih, kalau saya rangkum Bu Riza,
memberikan pengertian, terus meminta bantuan rekan sejawat dan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan wali murid. Kira-kira di antara yang ketiga ini apa yang bisa ibu lakukan terhadap anak yang kelas rendah ini terlebih dahulu nih? Ini masalahnya kan dia agak berbeda dari yang kelas tinggi dan kelas rendah. Kalau untuk kelas rendah mungkin kita lebih ke menimbulkan perasaan kepada siswa itu ya. Kalau kelas tinggi kita mungkin bisa secara tegas untuk memberikan pengertian kepada dia. Kalau yang kelas rendah ini mungkin kita ambil hatinya dulu mungkin Bu Nadia. Bagaimana mengapa kamu melawan sama ibu, apa kamu tidak menganggap ibu sebagai orang tua begitu, seperti itu, atau memberikan beberapa kasih sayang kepada siswa ini sehingga timbul rasa penyesalannya untuk melawan kepada guru yang notabene di sekolah kan sebagai orang tuanya. Oke, mungkin yang akan ibu coba adalah menggali dari sisi anak-anaknya dulu, perasaannya, supaya dia terpancing untuk memahami kalau ibu adalah orang tuanya di sekolah. Jadi nanti kapan nih bisa ibu lakukan ini ke anaknya? Secepatnya mungkin Bu Nadia. Kalau kejadiannya kan tadi siang, mungkin besok langsung saya coba untuk memberikan pengertian berupa teguran halus atau pengertian berupa kasih sayang kepada siswa kelas rendah ini. Mungkin besok langsung. Langkah pemanggilannya ini kira-kira seperti apa, Bu? Langkah pemanggilannya mungkin saya panggil siswa ini untuk berbicara face to face dengan saya, menanyakan bagaimana, kenapa kamu seperti itu dengan ibu kemarin, apa yang membuat kamu seperti itu. Mungkin nanti yang akan saya gali pada siswanya, sehingga lambat laun nanti saya beri pengertian kepada siswanya supaya jangan mengulanginya lagi, mungkin begitu. Baik Bu, berarti ada sesi berdua ibu dengan murid. Nanti kira-kira nih siapa yang harus ibu beritahu tentang perkembangan ini nanti? Kalau untuk perkembangannya mungkin lebih tepatnya kepada orang tua si siswa kelas 1 ini Bu. Karena yang sebelumnya mungkin orang tuanya tidak tahu dia sudah bisa melawan dengan guru, atau mungkin di rumahnya juga seperti itu. Mungkin saya nanti minta juga kiat sama orang tuanya bagaimana dia di rumah kalau misalnya dia melawan, bagaimana cara mengatasi si siswa ini gitu. Baik Bu, nih udah dapat nih rencana kita, terus kapan mau ibu laksanakan juga udah ada. Nanti hasilnya kapan nih bisa kira-kira kita diskusikan lagi hasilnya, atau kapan ibu bisa kasih waktu untuk anak ini kita lihat perubahannya setelah ibu berikan nasihat? Mungkin dalam waktu seminggu setelah kita berikan pengertian tuh, saya memberi pengertian juga bantuan dari orang tuanya, mungkin bisa kita lihat semingguan. Baik Bu, kita tunggu seminggu ini ya Bu, semoga ada nanti perubahan dari sikap murid kita. Terima kasih Bu Nadia sudah memberikan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik Bu, sama-sama. Baiklah Bu Nadia, setelah tadi coaching dilakukan, nah sekarang kita masuk ke pasca observasi ya Bu Nadia. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa berikan kepada Bu Nadia. Yang pertama, apa yang sudah Bu Nadia lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Kalau menurut saya sendiri Bu, saya sudah menggali apa tujuan dari yang ingin dicapai oleh Koci. Terus saya juga udah melakukan identifikasi apa yang dihadapi oleh Koci. Terus udah ada juga tadi Koci berhasil mendapatkan rencana aksinya seperti apa. Terus bagaimana tanggung jawab Koci terhadap permasalahan itu ke depannya. Menurut penilaian saya, Bu Nadia saat melakukan coaching tadi dengan Bu Iza sudah melakukan sesuai alur kita ya. Terus pertanyaan berikutnya ini Bu Nadia, Ya, Bu. kira-kira apa kompetensi yang ingin Bu Nadia kembangkan di dalam sesi ini? Saya mungkin akan lebih ini ya Bu, mendengarkan aktif. Kalau tadi mungkin saya udah berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot, mungkin kedepannya saya akan inginnya ada lagi kompetensi mendengarkan aktif gitu. Oke Bu Nadia, mungkin ada lagi mungkin itu saja yang pertanyaan yang bisa saya berikan saat pasca
Nadia. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ini ada apa nih Bu Nadia mau ketemu saya hari ini? Saya ingin ada ini Bu, sesi coaching Bu. Saya lagi ada masalah. Gini, kalau di kelas yang saya bina sekarang Bu, ada satu anak yang terlihat dan dia pun sudah bilang ke saya dia merasa bahwa dia salah jurusan. Oh gitu. Ya, kira-kira apa nih tujuan Bu Nadia untuk nanti tujuan akhirnya dari sesi coaching ini? Saya harapannya sih gini Bu, anak bener dapat inilah kenyamanan di sekolah belajar, kalaupun nanti dia apapun nanti hasilnya, saya pengennya anak itu nyaman belajar gitu. Oh, anak zaman belajar ya. Kira-kira ada nggak yang pernah Bu Nadia lakukan agar siswa Bu Nadia itu bisa nyaman belajar? Balik lagi Bu, kan masalahnya dia ini sebenarnya dia merasa dia salah pilih jurusan, karena kalau mungkin dipikirnya DKV ini sama dengan TKJ soal komputer, cuman ternyata kan kalau DKV lebih berat ke seninya sebenarnya kan Bu. Jadi tugas gambar, tugas yang nirmana yang berhadapan dengan seni ternyata dia nggak mampu kalau menurut dia gitu. Saya pun juga bingung, kalau di pertengahan semester seperti ini tentu saja tidak mungkin lagi memilih jurusan lain kan Bu. Iya. Jadi apa yang bisa Bu Nadia lakukan agar anak ini bisa bertahan untuk tetap di jurusan DKV ini? Kalau yang udah pernah saya coba ya Bu, saya memang kalau sekiranya memang lihat anaknya dulu, anaknya masih sanggup nggak di DKV. Kalau misalnya nggak sanggup, biasanya saya seringnya kasih rekomendasi untuk pindah jurusan, tentu saja dia pindah ke sekolah lain. Kalau untuk biar nyaman, mungkin ini kali Bu, berusaha meramu tugasnya untuk dia itu yang mungkin cocok dengan passionnya yang lain gitu, selain yang ternyata dia nggak suka ini gitu loh. Misalnya passionnya dia suka video, kalau di DKV kan juga ada video, mungkin arahnya kalau kayak foto video itu kan penggemarnya lumayan banyak Bu, jadi mungkin biasanya saya ngarahinnya ke arah situ gitu. Sudah pernah Bu Nadia cobakan strategi yang Bu Nadia bicarakan barusan? Kalau untuk strategi memindahkan jurusan anak udah pernah. Ya. Kalau yang untuk mencari menggali apa yang dia suka juga udah pernah, tapi kayaknya yang saya lebih pronya sih menggali yang dia suka dulu gitu. Nah, gimana tanggapan siswanya? Apakah bisa berubah siswanya? Seperti yang Biasanya kita bisa mau? berubah, cuman balik lagi anaknya mau konsisten apa enggak. Sebenarnya kan kalau DKV, kalau seni mungkin ada bakat kan, tapi kalau DKV-nya itu lebih ke sering latihan, lebih ke bakat itu nomor 2, rajinnya dulu yang penting gitu. Oke, dari dua pilihan yang Bu Nadia pernah cobakan, kira-kira mana pilihan mana yang mau Bu Nadia lakukan? Kalau yang nyaman bagi Nadia sih sebenarnya Bu, mungkin lebih nyaman untuk mengarahkan anak dulu ke fotografi, videografi. Soalnya kalau misalnya untuk mengarahkan anak untuk pindah jurusan langsung, sebenarnya kan ini solusi paling ringkas kan, cuman menurut Nadia paling ribet karena urusannya udah dengan sekolah, bukan lagi antara Nadia dengan murid yang Nadia bina gitu Bu. Mungkin Nadia akan pilih yang mengarahkan dulu ke fotografi, videografi yang memang nggak ada, sebenarnya kalau diminimalisir kan unsur menggambarnya nanti akan agak berkurang Bu. Oh ya. Kira-kira siapa yang bisa rasanya Bu Nadia libatkan di dalam tujuan Bu Nadia ini? Kalau dalam rencana ini otomatis Nadia harus bilang ke rekan yang mengampu fotografi, videografi, rekan di jurusan, terus sama ketua jurusan juga harusnya nih udah tahu nih Bu. Kalau enggak nanti takutnya Nadia ngambil keputusan sendiri kan. Oh iya, berarti sudah dapat keputusannya Bu Nadia? Mau yang pilih yang mana? Sudah Bu. Oh iya. Oke, saya tunggu ya nanti sesi berikutnya
gimana hasil dari hasil coaching kita hari ini. Baik Bu, terima kasih banyak Bu udah di coaching nih. Semoga nanti berjalan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Riza, selamat siang. Ya Bu Ima, tadi Bu Ima menghubungi saya, katanya ada yang mau di coachingkan ya Bu Ima. Ada sedikit masalah ini yang saya hadapi di sekolah. Baik, ya nih silakan Bu Ima mau mengkonsultasikan masalah apa? Begini, saya kan setiap presentasi agak merasa gugup ini, jadi susah saya untuk bisa pede gitu, tidak gugup gitu. Baik, dalam sesi sekarang ini tujuan dari Bu Ima terhadap masalah yang Bu Ima kemukakan ini? Saya mau kalau setiap presentasi saya lebih pede, saya lebih tidak ada rasa gugup itu gitu. Terus audiens saya bisa puas apa yang saya kemukakan saat presentasi. Baik, dalam pengalaman Bu Ima selama presentasi ini, bagaimana Bu Ima mengatasi yang tentang kegugupan Bu Ima ini? Biasanya saya bercermin dulu, latihan dulu saat mau presentasi mungkin beberapa hari, saya udah jauh-jauh hari sudah biasanya saya persiapkan itu untuk presentasi itu. Dengan slide-nya juga saya buat dengan semua data-data yang saya butuhkan, biasanya saya buat seperti itu. Baik, selain tadi cara Bu Imah yang untuk mengatasi kegugupan dalam presentasi itu yang bercermin, apakah ada cara lain yang pernah Bu Imah lakukan untuk mengatasi kegugupan dalam presentasi tersebut? Ada Bu Riza, biasanya saya sering bertanya itu sama teman, kalau seandainya saya gimana presentasi saya, apakah gugup atau gimana gitu, nanti teman itu ngasih masukan kepada saya seperti itu. Baik, di antara dua cara dari Bu Imah tadi, antara bercermin dengan bertanya kepada teman, mana kira-kira menurut Bu Imah yang paling efektif Bu Imah lakukan untuk mengatasi dari kegugupan presentasi? Mungkin saya lebih memilih bertanya sama teman. Nanti kan saya berharap teman itu jujur mengatakan tentang di mana kelemahan saya. Nah, nanti teman itu juga akan memberikan masukan kepada saya. Selain bertanya kepada teman, kira-kira apa yang bisa Bu Imah libatkan dalam mengatasi kegugupan Bu Imah ini terhadap presentasi? Mungkin saya bisa menonton video YouTube Bu Riza, karena dari situ saya bisa mungkin menambah referensi saya atau pengetahuan saya gimana cara presentasi yang bagus itu seperti apa. Baik, berarti sudah bertemu solusinya Bu Imah ya. Kira-kira kapan Bu Imah mulai untuk cara dari mengatasi kegugupan pada presentasi ini? Secepatnya Bu, mungkin setelah sesi ini, karena minggu depan saya akan coba presentasi itu masalah pembelajaran di kelas, ada saya panggil untuk presentasi, mungkin saya akan coba kacan. Baik, berarti setelah minggu depan Bu Imah presentasi, bisa kita komunikasikan kembali keberhasilan dari solusi yang Bu Imah kemukakan tadi ya. Iya, terima kasih, nanti saya akan kabari Bu Riza lagi. Terima kasih Bu Imah. Iya, sama-sama Bu Riza.